berjuang dan membela Ibu Pertiwi, kiprah NU, kiai dan santri yang selalu gigih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini pada siang hari ini kita akan mendiskusikan tema yang lagi viral pada hari ini atau kemarin, bahwasanya ada wabah yang memang dari Wuhan, yakni COVID-19. Di sini ada dua sahabat, yang pertama sahabat Ari, yang kedua sahabat Abi. Nah, di sini saya sebagai moderator ingin mengetahui dari sudut pandang kedua orang tersebut. Bagaimana sih COVID-19? Bagaimana sih penanganannya pada COVID-19? Terus bagaimana sih kita sebagai kader muda NU untuk menanggapi COVID-19 ini? Untuk pertama saya akan minta sudut pandang dari sahabat Ari, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, terima kasih sahabat Duat telah memberikan kesempatan untuk saya tentang menyampaikan COVID-19 ini. Sebenarnya Mas Duat ya, kalau kita harus tahu masalah COVID-19 ini, itu COVID-19 ini adalah sebuah wabah yang dimana munculnya awal pertama kali itu di Wuhan, di provinsi Wuhan, Tiongkok. Lah, virus tersebut itu bukan hanya internal saja, tapi transnasional, bahkan sampai ke internal, yang dimana merupakan wabah atau penyakit baru yang disebabkan oleh virus jenis baru juga, yang sampai saat ini itu masih belum teridentifikasi berasal dari mana dan vaksinnya seperti apa. Yang selama ini juga virus ini belum pernah terindikasi pada manusia juga sendiri. Kan virus ini juga berasal dari hewan-hewan, Mas. Dan penyebarannya juga bisa ke manusia kayak gitu. Lah, di mana juga penyakit ini itu rentan tertular gitu. Rentan tertular. Kalau kita bahas masalah dari kesehatan, dari dinas kesehatan juga kan, virus ini itu terkontaminasi bukan hanya dari orang saja, bukan hanya dari kita bertemu langsung kita tertular, enggak. Kan proses penyebarannya kan dari apa? Dari air liur tadi. Air liur manusia, yang dimana ketika seseorang bersin, itu kan virus-virus itu akan keluar semua gitu. Nah, virus ini nggak bisa berjalan sendiri, Mas. Tapi ada perantaranya, yakni dari manusia itu sendiri. Kayak gitu. Kalau kita harus tahu juga, virus COVID-19 ini merupakan virus yang dapat tertular pada manusia maupun hewan. Jadi bukan manusia saja, tapi hewan pun bisa terkena. Di mana penyakit ringan, di mana ketika sudah tertular atau terinfeksi, terindikasi oleh virus ini, bisa menyebabkan gejala-gejala penyakit dari ringan sampai yang fatal. Kalau kita bisa lihat dari yang ringan, itu contoh kita akan tertular terinfeksi berawal dari flu dulu, kalau terus bisa sampai ke yang lebih fatal lagi. Lah, kalau kita ketahui dari sejarah juga, virus COVID-19 ini bukan hanya satu-satunya virus yang pernah terdapat di Indonesia. Sebelumnya juga pernah ada virus-virus yang dimana sudah ada di Indonesia, cuma tidak se-booming COVID-19 ini. Contohnya kita bisa lihat seperti flu burung, kolera, flu babi, yang dimana dampaknya juga lebih besar. Tapi kenapa kok pada saat ini itu dari COVID-19 ini terlalu vulgar, sehingga kita itu, masyarakat awam itu gak familiar ketika mendengar kata-kata COVID-19.
yang tidak lain dan tidak bukan itu karena apa ya, di era globalisasi yang dimana IT semakin berkembang, komunikasi semakin tergampangkan. Lah itu awal mula dimana COVID-19 ini lebih vulgar lagi ke masyarakat. Namun juga terdapat suatu indikasi-indikasi sehingga membuat masyarakat itu ditakuti. Muncullah berita-berita hoax, muncullah berita-berita seperti ini sehingga membuat masyarakat sendiri merasa kayak panik, takut gitu loh. Nah karena permainan komunikasi, permainan IT yang dipermainkan oleh masyarakat atau orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Meskipun nggak semuanya, ada juga memang masyarakat yang mempunyai etikat baik untuk menggunakan media sosial IT itu untuk kemanfaatan dalam kemasyarakatan. Itu yang saya ketahui di situ. Untuk sekitar awalan lah. Itu menurut saya. Berarti intinya kan di sini kan kita tidak boleh merasa takut. Karena apa? Orang ketika takut itu semakin resah dan itu semakin daya tahan tubuhnya itu melemah. Sehingga apa? Sehingga dia itu gampang terinfeksi oleh virus. Iya. Jadi kita tidak boleh takut. Kita boleh waspada, tapi tidak boleh takut berlebihan. Dan juga era globalisasi ini memang dari berita dan lain-lain itu kan kebanyakan hoax atau ada orang yang berkepentingan di situ, sehingga kita kaum muda itu harus pandai-pandai menyaring berita tersebut, sehingga kita itu tidak takut tentang berita tersebut, tapi kita hanya waspada. Nah, untuk selanjutnya yakni sudut pandang dari sahabat Abi, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diundang oleh sahabat Ari dan sahabat Duat untuk sedikit menanggapi terkait adanya virus COVID-19. Jadi virus COVID-19 ini ya benar yang dikatakan oleh sahabat Ari, pertama ditemukan di Wuhan di China, lalu semakin kesini semakin menyebar luas sehingga meresahkan sebagian beberapa negara di dunia. Untuk awal kemarin 1 bulan yang lalu Indonesia belum mengkonfirmasikan rakyatnya yang terinfeksi oleh virus ini, tapi kini bisa dikatakan tanah air telah memerah dengan virus corona yang telah menyebar luas di mana-mana. Menteri Kesehatan yang saya baca dari beberapa artikel, Terawan Agus Putranto mengatakan awal virus corona ini, COVID-19 ini masuk ke Indonesia itu berawal dari 2 pasien, yang salah satunya dari guru dansa. Awal mula salah satu pasien ini terinfeksi diawali dengan dia sempat melakukan kontak fisik dengan WNA Jepang, yang sebelumnya ketika WNA Jepang tersebut ke Indonesia dia sempat bermukim di Malaysia sejak 14 Februari tahun 2020. Dan setelah itu, setelah kronologi tersebut, ya semakin meluasnya virus corona ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang harus digagalkan, banyaknya program kerja dari berbagai kalangan yang harus terhambat dan dibatalkan. Jadi penyebaran virus ini yang saya ketahui, kenapa pemerintah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu karena penyebaran virus ini itu bukan melalui udara atau hembusan nafas atau itu bukan, melainkan melalui ludah. Nah, ketika kita berbicara terus tanpa disadari air liur kita keluar itu dalam jarak 1 meter, itu dapat menyebarkan virus apabila kita membawa virus tersebut. Dan kita sendiri juga tidak tahu apakah kita ini membawa virus atau tidak. Makanya kita tetap waspada dan tidak resah dalam menghadapi adanya virus ini. Karena kebanyakan ya benar yang dikatakan oleh sahabat dua tadi, kita waspada, tapi jika kita resah
hati kita galau gulana karena adanya virus ini. Nah, itu menyebabkan imunitas tubuh kita turun. Jadi daya tahan tubuh kita melemah sehingga mudah terserang virus tersebut. Nah, maka dari itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada dan tidak resah akan adanya virus ini. Kita hadapi dengan ketenangan hati, ketenangan diri sendiri masing-masing, dan tetap menjaga kebersihan pribadi. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya juga saya moderator itu sedikit bingung. Bingungnya itu gimana? Virus ini kan penyebarannya kan sangat cepat. Di mana kaum muda ketika daya tahan tubuhnya tinggi, ketika itu dia sebenarnya terkena virus, tapi dia tidak ada dampak apa, intinya itu gak ada kayak batuk dan lain-lain, itu gak ada, tapi dia bisa menyebarkan. Nah, ada pepatah yang mengatakan kita ini bukan Superman, tapi kita itu tim. Dimana ketika Superman itu dia menghadapi sendiri itu bisa, tapi kita itu tim, dimana dari kalangan atas, kalangan tengah, kalangan bawah itu kita kerjasama di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kontribusi dari masyarakat bawah, masyarakat menengah, masyarakat atas itu bersikap tentang virus COVID-19 ini. Jadi gini Mas, jadi saya ulangin lagi dari penyebaran virus tadi. Kalau kita tahu, yang kita ketahui itu virus ini kan penyebarannya, kenapa kok sampai terlalu pesat sekali dari segi penyebarannya? Kita perlu tahu juga di sini penyebaran virus kan kita imunitas tubuh manusia juga berbeda-beda juga, berbeda-beda. Aku, jenengan sama jenengan itu beda imunitas tubuhnya. Lah, tadi kenapa kok sampai yang terkena kita, tapi yang terkena imbasnya kok malah orang-orang lain gitu loh. Ya karena kita sendiri gitu loh. Kalau kita imunitas tubuh kita kuat, virus itu tidak bakal, meskipun terinfeksi tapi kita nggak bakal terkena apa-apa. Kita negatif di situ. Tapi yang kita kita interaksikan gitu dengan orang lain, apakah imunitas tubuh orang lain itu tersebut itu kuat gak gitu, kuat atau tidak, lemah atau tidak, kayak gitu. Kita harus tahu seperti itu. Makanya kan ada muncul kebijakan dari pemerintah ketika ada orang yang dari kontak keluar yang dimana daerah tersebut sudah teridentifikasi, itu bagaimana kita yuk menjaga dengan menggunakan prosedur kita mengisolasi diri kita sendiri selama 14 hari. Karena apa? Ya tadi kita yang terkena tapi imbasnya tadi ke masyarakat gitu, ke orang-orang yang lemah. Contohnya seumpama saya habis kontak fisik dengan orang luar, saya terinfeksi virus tersebut, tapi saya tidak apa-apa karena memang imunitas tubuh saya kuat contohnya. Terus saya berinteraksi dengan orang tua saya, yang dimana orang tua saya sudah punya simpenan penyakit ataupun apa. Lah, kan imunitas tubuhnya kan lemah. Lah, maka orang tua saya tersebut mudah sekali terinfeksi kayak gitu. Itu yang pertama. Terus bagaimana kontribusi kita sebagai masyarakat kaum bawah, kaum tengah dan kaum atas itu menyikapi untuk pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita menggunakan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan oleh dinas kesehatan, kayak itu. Kita terapkan seperti itu protokoler pencegahan COVID-19. Ada poin-poinnya nanti bisa dibaca dan bisa dipelajari juga kan gitu. Salah satunya kita dengan menjaga jarak minimal 1 meter. Kita menggunakan masker. Itu merupakan langkah-langkah awal pencegahan kita yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat di semua lapisan gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Dan saya minta pada masyarakat, ketika masyarakat menerima informasi yang dimana informasinya masih belum valid ataupun belum apa, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi kita menyaring-nyaring dulu, apakah benar apakah tidak, kayak gitu. Karena yang saya dapati di masyarakat juga, ketika seseorang masyarakat, apalagi masyarakat awam yang dimana menerima suatu informasi, entah itu informasi valid atau tidak, itu langsung mereka ditelan mentah-mentah, dianggap itu merupakan suatu
pedoman yang dimana pedoman yang pasti dan tidak mungkin berbohong. Padahal kita banyak menemukan suatu informasi yang dimana dianggap kita hoak kayak gitu. Sempat juga kemarin saya mendapatkan berita-berita hoak juga. Namun saya klasifikasikan dulu itu bener nggak. Jadi gunanya kita dalam menghadapi ini kita harus cerdas juga. Cerdas dalam memilah-milah berita, memilah-milah setiap itu. Karena dari keterpanikan masyarakat juga terhadap berita-berita tersebut, maka kita sehingga masyarakat tersebut ketika panik, imunitas tubuh mereka akan turun. Lah maka mereka akan rentan tertular oleh virus tersebut. Itu yang mungkin yang saya ketahui, saya baca-baca dari, saya diskusikan dengan pihak kesehatan dan pihak-pihak yang lain yang berkaitan. Mungkin itu. Ya, terima kasih untuk pendapat dari sahabat Ari mengenai tadi pencegahan juga dan lain-lain. Juga tadi kan juga kita bisa kerja tim juga. Jadi ketika ada orang luar ke sini, dia wajib namanya isolasi mandiri, di mana dia harus 14 hari di rumah. Biar apa? Biar rantai penyebaran COVID itu berhenti. Menurut Abi sendiri, kan tadi ada kalangan atas, kalangan tengah, kalangan menengah. Jadi ada pepatah seperti ini. Di desa saya itu ada orang yang tidak punya, dan dia itu di kalangan paling rendah. Dia berpenghasilan itu ketika dia kerja 1 hari, ketika dia gak kerja dia gak makan. Nah, ketika dia menerapkan kebijakan pemerintah, dia tidak akan makan, dia akan tetap di rumah. Nah gitu. Menurut Abi itu gimana caranya dia itu tetap prosedur pemerintah dan dia juga bisa makan ekonominya, soalnya dia ekonomi ke bawah lah. Ya, jadi ya benar yang dikatakan dalam menghadapi virus ini yang sangat berbahaya ya, menyerang dari pihak kalangan atas, menengah dan menengah ke bawah. Kita harus kerja tim. Jadi di sana orang kaya membantu orang yang miskin, dan orang miskin juga membantu orang kaya dengan cara tetap menerapkan apa yang telah dikemukakan oleh pihak kesehatan dengan menjaga jarak ataupun menjaga kebersihan diri. Jadi kita ketahui bahwa ketetapan yang diterapkan oleh pemerintah seperti PSBB ini juga berdampak dengan kegiatan masyarakat yang seperti contohnya kerja ya. Jadi dampaknya kita libur bekerja, terus perekonomian semakin menurun. Jadi untuk orang kaya sih tetap aman-aman saja karena mereka mempunyai mungkin sebidang tanah ataupun simpanan harta yang bisa digunakan selama dia berdiam diri di rumah. Tapi untuk masyarakat kecil bagaimana? Mereka kebingungan untuk mencari makan setiap harinya. Seperti yang banyak dialami oleh sekarang itu yang sangat berdampak itu ojek online. Mereka kekurangan job, bingung untuk menafkahi keluarganya di rumah, untuk membeli makanan setiap harinya pun mereka kebingungan uang dari mana. Job pun nggak ada. Jadi kita tetap menjalankan peraturan ini dengan saling mengerti, saling membantu. Wabah ini menimpa kita semua dan kita ini adalah satu negara yang membutuhkan sebuah kekolektifan untuk menyerang, melawan virus ini agar tetap stabil dari sisi perekonomian maupun kesehatan. Jadi mohon pengertiannya dari berbagai kalangan maupun kalangan atas ataupun kalangan bawah untuk tetap menerapkan kebijakan yang ada dan saling membantu, karena bukan seberapa rupiah yang kalian keluarkan, tapi berartinya rupiah yang kalian keluarkan itu sangat membantu untuk masyarakat kecil sehingga mereka bisa
tetap melangsungkan kehidupan sehari-hari, tetap bisa makan untuk anak-anaknya. Dan perlu kita ketahui, ini semua menimpa kita semata-mata Tuhan ingin mengingatkan bahwa kita itu harus saling tolong menolong, saling membantu. Bukan benar ini sebuah musibah bagi kita, tapi ini juga menjadikan kita untuk musabah diri. Jadi bagaimana kita hidup secara tolong menolong, membantu, itu kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Jadi kita tetap jaga diri dan saling tolong menolong, itu saja dari saya. Ini untuk pertanyaan terakhir dan juga apa sih maksudnya pesan dan kesan untuk masyarakat Indonesia dalam menangani COVID-19 ini? Kesan dan pesan. Ya, Mungkin ini terakhir. untuk perlu diketahui juga, peristiwa ini itu merupakan peristiwa yang dimana berskala besar, berskala nasional juga. Jadi semua lapisan itu terdampak terhadap peristiwa ini. Untuk pesan saya juga kan, kita manfaatkan semua lapisan masyarakat yang ada, yang dimana saya melihat kerja dari pemerintahan juga itu sudah cukup bagus dalam segi pencegahan, namun tidak bakal bisa berjalan dengan baik apabila hanya mengandalkan dari pemerintah juga. Jadi lapisan masyarakat juga itu perlu adanya kontribusi nyata, dan dimana saya tekankan untuk kepada kaum milenial dan apalagi untuk kita generasi muda NU dalam segi pencegahan pemutusan rantai COVID-19 ini, yang dimana seharusnya peran kaum milenial itu sangat strategis gitu loh. Apalagi generasi muda NU-nya juga itu sangat-sangat strategis di situ. Maka kalau kaum milenialnya dan generasi muda NU, kader-kader muda NU itu ikut ambil bagian dalam peran pencegahan ini, saya rasa mungkin lebih nyata gitu gerakannya. Karena pencegahan itu bukan hanya pemerintah saja, tapi sekarang sudah mulai ada gerakan-gerakan di mana dimotori oleh ormas-ormas, organisasi masyarakat itu sudah bergerak dengan mendirikan suatu satgas atau satuan penggagas di mana untuk pemutusan rantai pencegahan COVID-19 ini. Kita bisa lihat ada satgas-satgas yang muncul dari NU sendiri. Satgas Peduli Covid NU begitu. Yang dimana menunjukkan kepada para kader-kader NU situ untuk bergerak melawan pencegahan tersebut. Itu sangat diperlukan. Itu untuk maka generasi muda NU juga harus ikut ambil bagian dalam hal tersebut. Apalagi kaum milenialnya gitu. Tapi nggak kan di sini kan kaum milenial nggak semuanya mengikuti organisasi atau mengikuti satuan-satuan yang lain kan gitu. Lah, tetap bisa berkontribusi nyata di situ. Kaum milenial dengan cara apa? Kita memerangi dari segi berita-berita hoax di media sosial. Bagaimana kaum milenial ini menguasai IT tersebut, berkontribusi di bidang media. Jadi kita melawan dari penyebaran berita-berita hoax tadi. Itu yang sangat diperlukan. Terus dimana ketika kaum milenial dan kaum generasi muda NU juga itu bisa mengambil pos-pos strategis untuk pencegahan ini. Sebagai contoh, bisa memasuki dari segi pos-pos strategis sebagai edukasi sosial, gerakan pencegahan nyata, dan lain-lain kayak gitu. Kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat awam tentang bahaya COVID, dan kita juga memberikan edukasi tentang cara pencegahannya, sehingga masyarakat tersebut tidak panik ketika menghadapi situasi tersebut, karena memang sudah dibekali edukasi oleh para kaum milenial kayak gitu. Jadi memang peran kaum milenial itu sangat ada gitu. Apalagi kaum milenial di sini
berpendidikan. Saya rasa mungkin itu yang bisa membuat rasa nyaman, rasa tenang, dan rasa kewaspadaannya lebih terhadap situasi tersebut. Itu mungkin sedikit yang saya tangkap. Berarti intinya kan kita harus, yang pertama itu kita harus gotong royong antara berbagai kalangan, dan juga di sini memang momentum bagi kaum muda untuk kontribusi untuk penanganan COVID-19. Nah, menurut Abi sendiri, ya ini kan terakhir atau pesan dan kesan terakhir lah. Menurut Abi sendiri itu gimana pesan dan kesan untuk masyarakat Indonesia dalam COVID-19 ini? Ya, pesan terakhir untuk saya terkait masyarakat dalam menghadapi adanya wabah ini, kalian tetap berdiam dirilah di rumah dan menjaga kontak fisik dengan sesama manusia, maksudnya membatasi sedikit kegiatan dengan orang lain. Karena apa? Karena penyebarannya sangat cepat melalui kontak fisik tersebut. Dan kalian saya harap tetap tenang, berdiam dirilah di rumah, karena dengan cara itu kalian dapat membantu untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Dan kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segera mencabut cobaan ini dari kita, dan terus menjaga kesehatan pribadi dengan menjaga imunitas ataupun kebersihan diri, dan tetap tenang, jangan gegabah, jangan merasa resah, karena dengan ketenangan itu kita dapat berpikir dan melakukan hal yang baik untuk kedepannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, banyak sekali yang kita diskusikan pada sore hampir malam, dari bagaimana COVID-19, bagaimana pencegahannya, bagaimana peran generasi muda NU, dan kesan dan pesan dari narasumber untuk masyarakat Indonesia. Ya, banyaklah yang kita banyak yang hal-hal yang bermanfaat lah dari diskusi pada sore menjelang malam ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.